Wa an Abdullah bin Amri wa bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Surat Ibrahim. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Al-Maidah. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati. Kata beliau ya, farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Rasulullah menangis. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkih. Fa'atahu Jibril fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna saturdika fi ummatika wala nasu'uka. Rawahu Muslim. Masya Allah. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, ia berkata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan ucapan Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Itu kata Nabi Isa ya. Yang pertama tadi perkataan Nabi Ibrahim. Nah, dan jika engkau mengampuni mereka, kata Nabi Isa, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi bijaksana. Ini surat Al-Maidah. Kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, umatku, umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menangis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, Tuhanmu lebih mengetahui. Selanjutnya tanyakan, kata Allah ya, tanyakan kepada Muhammad itu kenapa dia menangis. Maka Jibril pun mendatanginya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang telah dia katakan. Tuhanmu lebih mengetahui. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami akan memberikan keridhaan kepadamu terkait umatmu. Masya Allah. Dan kami tidak sampai menyakiti hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini terdapat terkadang ada yang kurang tepat yang menyampaikan perkara hadis ini, di mana hadis ini sebagian para pendakwah ya menyampaikannya tetapi kurang tepat. Di mana letak kurang tepatnya itu? Menceritakan hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika sakit parah ya menjelang wafat beliau, akhirnya didudukkan lalu kemudian berbaring di pangkuan Aisyah. Lalu kemudian sebagian penceramah mengatakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit sebelum beliau meninggal ya, detik-detik wafatnya beliau, dan di pangkuan Aisyah beliau mengatakan ummati ummati ummati. Itu kurang tepat ya. Nah, dimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Aisyah, nah beliau mengatakan ar-rafiqul a'la. Nah, itu yang beliau katakan, bukan ummati ummati. Nah, sedangkan yang ummati ummati ya begini dia sebenarnya ya, hadis yang sebenarnya ya, yang ketika beliau mengatakan ummati ummati. Bahkan dalam sebuah penjelasan juga disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya begini dan begini ya, diperlihatkan umatnya ternyata banyak juga yang masuk neraka. Maka beliau mengatakan ummati ummati. Nah, sedangkan yang hadis di sini adalah, nah ini dia ya, ketika beliau mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim, ucapan Nabi Isa ya, lalu kemudian beliau berdoa ya, mengangkat tangan
Ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umatku, umatku. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya antara ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah, lalu kemudian ya sering sekali kita dengar ini juga ya. Lalu kemudian beliau bersandar dan mengatakan umatku, umatku tuh. Sampai-sampai kata sebagian penceramahnya, sebagian dai, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit-sakit parahnya, tapi masih sempat-sempatnya mengingat umatnya katanya. Lalu kemudian apa ya, diberitakan hadis ini gitu, dijelaskan tentang hadis ini. Nah, sekali lagi ya, itu tidak ada korelasinya ya dengan hadis ini dan kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang kita baca tadi juga hadis-hadis yang tadi atau hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini semuanya menjelaskan tentang mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh seraya mengharap pahala dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan apanya pikirannya itu sempit. Ah ya sudahlah, saya nggak usah beramal, toh juga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Toh juga Allah mengampuni kita nantinya. Tidak begitu. Tugas kita itu adalah ikhtiar, kita beramal, kita tadabburi Al-Qur'an, lalu kemudian kita amalkan semampu kita. Kita tidak dituntut harus misalkannya tahajud nih, misal pokoknya kalian harus tahajud, tidak, semampu kita saja. Ya, yang penting kita jangan menyepelekan mentang-mentang kita baca hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya ya, walaupun hambaku punya dosa yang banyak begitu, lalu kemudian dia menghadap kepadaku dengan tidak menyekutukanku, maka aku ampuni dia. Nah, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kalau begitu mah sudah berzina saja misal. Oh, kalau begitu mah sudah minum khamr saja. Oh ya sudah, kalau begitu mah mencuri saja. Bukan seperti itu. Ya, tapi tetap ya, kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Tugas kita adalah sekali lagi ikhtiar. Kita beramal, lalu kemudian seraya mengharap pahala ketika kita beramal tersebut, lalu mengharap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya tugas kita sebagai manusia. Dan namanya manusia ya, manusia nggak akan luput yang namanya dosa. Pasti semua melakukan dosa. Baik itu nabi ya, nabi juga punya kesalahan, tapi pada saat itu langsung ditegur. Para sahabat punya kesalahan, tapi mereka langsung bertaubat. Para tabi'in sama. Ulama-ulama sekarang juga pasti ada kesalahannya. Jadi kita tidak boleh sebagiannya saudara kita seakan-akan mengkultuskan ulama. Apa yang dikatakan ulama itu pokoknya oh benar, pokoknya ulama ini. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Karena kalau ulama salah, kita jangan ikuti pendapat mereka yang salah itu. Dan kita ikuti pendapat-pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.